dengan Kang Dadan di Wirma Indonesia. Kali ini Kang Dadan lagi berada di sentra olahan makanan cireng yang berada di Pondok Petir. Nah, mungkin Sobat Wirma udah tahu lah, namanya Cireng Brekele. Nah, ini kebetulan saya lagi berada di pabriknya. Ayo kita lihat-lihat seperti apa produksinya dan kita ngobrol sama pemiliknya. Nih, kebetulan ada tuh pemiliknya. Assalamualaikum, Bu Neneng. Apa nama Bu Neneng? Orang Sunda. Bu Neneng, oke. Dibuka ya, biar steril. Terima kasih banyak nih Bu Neneng atas penerimaannya nih. Bu Irma bisa berkunjung hari ini dan bisa ketemu langsung sama Bu Neneng, pemilik Cireng Brekele. Gimana Bu Neneng, boleh nggak lihat langsung produksinya Cireng Brekele itu seperti apa? Oh enggak kan, silakan. Nah Sobat Wirma, ayo kita. Bu Neneng ini usahanya udah tahun berapa nih mulai? Dari tahun 2012. 2012, berarti udah sekitar 8 tahun ya? Iya. Ini gimana nih? Nah Bu Neneng, awal mula tercetus Bu Neneng produksi Cireng Brekele itu dari mana sih? Awal mulanya sih nggak kepikiran akan memproduksi cireng, apalagi dalam jumlah besar seperti sekarang. Ya. Karena dulu itu cireng ini kita hanya konsumsi di keluarga aja, cemilan di keluarga. Lalu kalau ada acara-acara tetangga kita bawa, misalnya arisan, pengajian, terawih, biasanya di kita itu kalau selesai terawih itu kita ada cemilan-cemilan. Nggak disangka tuh antusias mereka tuh suka gitu sama cireng, minta dibuatkan lagi. Dan dari situ kepikiran gimana ya kalau kita coba. Oh iya. Berarti kan cireng itu khas Sunda ya Bu Neneng ya? Kebetulan kita sama-sama orang Sunda nih. Betul. Jadi saya juga dulu pernah tuh Bu, waktu sekolah SD juga udah ada sebetulnya cireng. Oh iya. Cuman kesini-sini mungkin dengan inovasi kali ya. Betul. Jadi kok ini tampilannya kok berbeda gitu kan. Nah itu mungkin Brekele itu nampilin seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, terus betul, itu cireng mah betul kata Kang Dadan, dari dulu sudah ada. Kita kasih inovasi racikan sambal. Kenapa dikasih nama rujak cireng? Karena memang ada sambal rujaknya yang jadi ciri khas gitu kan. Alhamdulillah. Cireng yang awalnya kita kenal hanya di abang-abang tukang gorengan ya gitu ya. Alhamdulillah setelah dikasih inovasi sambal itu, ini bisa diterima di semua kalangan. Ya tentunya atas izin Allah ya, segala sesuatunya gitu. Seperti itu sih Kang. Ya. Nah terus Brekele sendiri itu ngambil dari mana Bu nih? Saya juga kagak aneh nih kalau Brekele itu taunya kan dulu pernah ada tuh artis tuh yang ada rambutnya keriting-keriting tuh. Betul. Namanya apa Brekele juga belakangnya tuh, apa ngambil dari situ? Apa ada arti lain gitu benar? Benar kata Kang Dadan. Kita kasih nama Brekele itu karena bentuk cireng itu bulat tetapi tidak beraturan sisi-sisinya gitu kan. Karena kita bukan pakai mesin tapi manual pembuatannya. Manual. Tapi mesin ada emang Bu? Mesin ada. Oh, tapi untuk Brekele sendiri ini masih menggunakan manual. Kita manual. Kenapa cirengnya kita kasih nama Brekele? Yaitu bentuknya tidak beraturan. Seperti sayuran tuh brokoli lah brokoli. Terus ada artis yang Brekele belakangnya tuh siapa gitu ya. Akhirnya kita keluarga sepakat diberi nama Brekele. Kalau di Inggris Breksel ya, tapi kalau Sunda Brekele. Kalau penulisannya agak digaya-gayain gitu ya. Jadi sekarang orang kenalnya bukan Brekele, kalau kita mungkin lidahnya lidah Sunda gitu ya, jadi Brekele. Kalau di luar sana orang mengenalnya Breksel, gitu. Kalau bahasa ininya. Berarti kan ini kalau yang Brekele ini agak lembut ya? Apa gimana? Sebetulnya kembali lagi ke selera sih Kang. Ke selera, artinya tiap produk walaupun sama-sama cireng tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk cireng kami lebih lembut, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Selera ya. Oke. Cireng itu kan namanya aci digoreng, singkatan ya.
Cimol, di mall. Nah, untuk cireng sendiri kan dari dulu itu kan bahan bakunya sama. Nah, untuk brekele sendiri ada campuran lain nggak Bu sampai seperti itu produknya? Untuk produk kami cireng itu tidak ada campuran kan, murni hanya tepung tapioka. Berarti gimana teknik pengolahannya aja berarti ya? Betul. Oh, iya. Dikasih bumbu, racikan bumbu, sedikit daun bawang. Itu tekniknya mudah sih, hanya disiram air panas mendidih saja. Oh, gitu. Nah itu kan ada kelebihannya juga, ini kan sambelnya ya. Berarti ini yang menjadi ciri khas nih, kenapa cireng brekele banyak digemarin banyak orang. Tentunya kelebihannya kita ambil dari bahan-bahan yang berkualitas. Saya untuk bahan baku itu jarang stok. Kalau untuk seperti cabai gitu, saya usahakan sehari belanja per hari untuk bahan baku, menjaga kualitas aja. Berarti kan yang tadi bilang kan dikerjainnya kan masih manual nih Bu. Nah saat ini karyawan ada berapa Bu? Karyawan untuk cireng ada 85 kerjaan cireng. Nah untuk alat-alat sendiri nih Bu, kan itu pakai tangan kan manual nih. Habis itu kan pengolahannya itu ada alat-alat khusus nggak nih di sini nih? Kalau untuk cireng tidak ada, kecuali sambal kita sudah pakai mesin. Kalau untuk sambal dari proses pembuatan sampai packaging sambal kita sudah pakai mesin. Ya. Nah, kalau untuk cireng semuanya manual, tapi ada satu alat yang kita sediakan untuk mendeteksi jika untuk kontrol. Ya. Untuk kontrol itu. Pengontrol akhir, khawatir di bahan baku itu ada benda-benda yang berbahaya untuk kesehatan. Semacam detektor kali ya berarti ya? Detektor. Nah, untuk bahan baku sendiri nih, tapioka, kalau dibilang tadi Sundanya itu aci ya, itu sehari itu bisa berapa kilo atau berapa kintal gitu bener? Untuk penggunaan bahan baku ya, untuk saat ini alhamdulillah per hari sudah bisa mencapai 1 ton. 1 ton sagu. 1 ton sagu. Kerjakan sama yang tadi ya, yang berapa orang tadi? Di 85 orang 85. Itu tidak semuanya masuk di hari itu Kang. Jadi untuk bagian pembuatan saya sip untuk ibu-ibu ya khususnya. Jadi sehari masuk, sehari libur. Jadi ada 20 orang yang diliburkan. Oke. Ketika kami nanti perlu produksi banyak, sedang dikejar produksi banyak, yang libur itu bisa saya masukkan. Nah ini kita ngomongin masalah penjualan nih. Penjualan. Udah Neng nih sekarang kan lagi pandemi nih Bu. Nah untuk penjualan sendiri ini menurun apa naik nih Bu Neng untuk cireng? Kalau untuk cireng terus terang naik. Untuk pandemi ya, karena orang banyak di rumah pengen nyemil kali ya. Betul. Oke. Alhamdulillah bukan kita bersyukur ada wabah ini ya, tapi alhamdulillah keproduksi kami tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, alhamdulillah. Sebenarnya seperti itu aja. Iya, mungkin ini berkah juga, doa juga daripada pegawai juga Bu Neneng tuh kan 85 orang ngerjain tuh ya. Gimana coba kalau misalkan stop produksi kan dia nggak ada penghasilan ya. Itu mungkin salah satunya nih Sobat Firma. Nah ini misalkan nih teman-teman Sobat Firma yang pengen beli, misalkan beli produknya. Nah itu di mana tuh Bu? Kalau yang memerlukan produk kami untuk saat ini kami arahkan ke distributor. Distributor ada berarti ya? Ada. Distributor, nanti distributor yang bekerja sama. Nah, untuk pemasarannya itu ke daerah mana nih yang sudah Ibu kirim? Alhamdulillah semakin luas, tapi memang ada kendala kan kalau untuk pemasaran. Terkendala ke daya tahan produk. Ke daya tahan produk di suhu ruang kami hanya menyarankan 3 hari. Setelah 3 hari itu ke freezer ya. Nah berarti ini jenisnya frozen apa gimana nih? Sekarang frozen ya? Karena di luar kota mereka amannya harus masuk freezer. Di freezer sendiri tahan berapa hari? Kalau di freezer,
Kami hanya sarankan 1 bulan. Expired kami 1 bulan. Oh, udah ada expirednya ya? Kalau ini tidak, ini Tidak. sampel. Sampel. Jadi setiap hari kami pisahkan 3 sampel. Itu gimana sih Bu? Bisa dipisahkan itu buat apa? Untuk kami koreksi jika nanti di reseller ada masalah atau di distributor ada masalah, di konsumen kami ada masalah, kami punya acuan minimal 3 ini mewakili. Berarti tiap hari ganti-ganti? Tiap hari harus disisihkan 3 sampel. Luar biasa nih mereka yang balik kantor. Jadi kalau ada kendala nih macam-macam, ya kita nggak usah lihat ke sono. Ini udah ada nih di sini nih. Berarti nggak mungkin inilah ya. 3 sampel di waktu yang berbeda. Biasanya di awal produksi, di pagi hari, di siang menjelang istirahat, sama di akhir produksi. Ya. Nah untuk kirim misalkan ke luar daerah nih Bu, Ya. ini kan biasa pakai jasa pengiriman. Betul. Itu kuat berapa hari? Kalau jasa pengiriman disesuaikan dengan daya tahan produk di suhu ruang ya. Jadi 3 hari. 3 hari masih bisa ya? Maksimal ya 3 hari. Maksimal. Berarti aman dah. Alhamdulillah. Untuk menjaga kualitas produk Brekele sendiri ini seperti apa nih Bu Neneng? Untuk menjaga kualitas yang pasti kebersihan, higienis, bermasker, mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan. Jadi pandemi ini kalau aturannya harus bermasker, mencuci tangan, itu memang sudah kebiasaan kami, sudah sehari-hari. Berarti emang kalau untuk kebersihan, untuk higienis itu udah dilakukan biasa ya? Iya. Mungkin karena dengan pandemi sekarang mungkin lebih ekstra berarti ya Bu ya? Lebih ekstra. Untuk masker segala macam ya? Betul. Ditambah saya selalu bilang ke karyawan, perlakukan makanan yang kita buat itu seolah-olah kita yang akan makan. Jadi orang lain kan tidak tahu proses pembuatannya. Tapi kalau kita sudah memperlakukan selayaknya kita mau makan, pasti kebersihannya itu pasti kita jaga. Nah, kalau kita sebagai inspirasi nih. Jadi buat teman-teman yang usahanya di bidang pengolahan makanan, jadi boleh juga nih kita olah itu perlakukan seperti kita yang mau makan. Jadi itu pasti di situ kualitas pasti terjaga lah. Orang kita sendiri yang makan gitu kan. Kalau konsumen kan tidak melihat. Iya. Tapi kita punya tanggung jawab tersendiri kan gitu ya. Jangan sampai di sini buatnya nggak layak atau gimana gitu. Itu kualitas itu nomor 1. Kebersihan. Saya kebetulan paling cerewet kalau kebersihan. Tapi bukan orang Sunda ya, karena orang Sunda cerewet bukan kan. Nah, khusus kebersihan saya khusus paling kebersihan galak. memang harus. Paling galak. Bukan cuma cewek, itu cowok juga mesti cerewet lah kalau kebersihan mah Bu Neneng. Artinya untuk kebaikan. Nah, demi kebaikan kita nggak ada salahnya ya. Oke Bu Neneng, mungkin bincang-bincang sama Wirma sampai di sini dulu nih. Ya, mudah-mudahan usaha Bu Neneng tambah lancar, tambah berkah buat Bu Neneng, buat keluarga dan buat semua karyawan yang ada di sini lah ya. Oke, dan lingkungan sekitar. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat sobat Wirma semua. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat Wirma yang mau membeli produk cireng Brekele, silakan hubungi reseller di bawah ini.